Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Durotun Nafisa, Seli Sakinah, dan Qurrat Ayun. Hari ini kami ingin mempresentasikan materi tentang laporan keuangan. Baik yang terhormat, Bapak Sugeng selaku dosen manajemen keuangan dan teman-teman yang kami hormati, izinkan kami memaparkan materi hari ini. Jadi pertama itu adalah arti laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan laporan yang menunjukkan kondisi finansial suatu entitas pada suatu periode tertentu. Adapun pihak-pihak berkepentingan yang sering menggunakan laporan ini seperti investor, kreditor, pemerintah, bahkan masyarakat umum. Menurut standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, laporan yang lengkap terdiri dari 5 jenis laporan, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Yang pertama itu laporan laba rugi atau income statement, merupakan laporan yang berfungsi untuk menilai kinerja keuangan. Dari informasi yang ada pada laporan ini akan diketahui apakah perusahaan mengalami keuntungan atau kerugian pada suatu periode akuntansi. Biasanya laporan laba rugi ini berisi informasi seputar pendapatan, beban, harga pokok produksi, beban pajak, laba atau rugi perusahaan. Yang kedua adalah laporan perubahan modal. Data yang menggambarkan perubahan baik berupa peningkatan atau penurunan aktiva bersih selama satu periode. Beberapa data yang diperlukan untuk membuat laporan ini adalah modal awal, price atau pengambilan dana pada periode tersebut, dan total laba atau rugi bersih yang diperoleh. Untuk membuat laporan ini dibutuhkan laba rugi, maka laporan ini dibuat setelah laporan laba rugi telah selesai. Yang ketiga adalah laporan neraca dan balance atau balance sheet. Salah satu jenis laporan keuangan yang menunjukkan posisi dan informasi keuangan sebuah perusahaan. Dalam laporan neraca, Anda akan melihat informasi tentang aset, kewajiban, dan modal perusahaan secara lengkap dan rinci. Untuk membuat neraca ini, kita dapat menggunakan pedoman persamaan akuntansi, yaitu aset sama dengan kewajiban plus modal. Yang keempat itu ada laporan arus kas atau cash flow. Laporan ini memberikan informasi tentang aliran kas perusahaan yang akan masuk dan keluar. Selain itu, laporan arus kas juga berfungsi sebagai indikator untuk memprediksi arus kas di periode yang akan datang. Laporan kas terdiri dari 3 aktivitas utamanya, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. 5. Catatan atas laporan keuangan. Laporan ini juga dikenal sebagai calc, yang merupakan bagian dari laporan keuangan suatu entitas. Tujuan pembuatan laporan terkait informasi keuangan di perusahaan ini adalah memberikan penjelasan yang rinci. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Seli. Waktu dan tempat dipersilakan. Neraca atau daftar neraca disebut juga laporan posisi keuangan perusahaan. Laporan ini menggambarkan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas pada saat tertentu. Neraca adalah laporan yang menyajikan sumber-sumber ekonomi dari suatu perusahaan atau aset, kewajiban atau utang, dan hak para pemilik perusahaan yang tertanam dalam perusahaan tersebut atau ekuitas pemilik suatu saat tertentu. Neraca harus disusun secara sistematis sehingga dapat memberikan gambaran mengenai posisi keuangan perusahaan. Sedangkan menurut Jarwanto, neraca adalah yang sistematis tentang
utang, dan modal dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan laporan prestasi perusahaan selama jangka waktu tertentu. Tujuan utama dari laporan laba rugi adalah melaporkan kemampuan perusahaan yang sebenarnya untuk memperoleh laba. Menurut Mahfud dan Mahmudi, laporan laba rugi adalah laporan hasil usaha atau operasi perusahaan atau badan lain selama jangka waktu periode akuntansi tertentu, misalnya 1 tahun. Menurut Munawir, laporan laba rugi merupakan suatu laporan yang sistematis tentang penghasilan, beban-beban laba rugi yang diperoleh oleh suatu perusahaan selama periode tertentu. Analisis arus kas. Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan. Laporan arus kas harus disusun berdasarkan konsep kas selama periode laporan. Laporan arus kas terdiri dari arus kas masuk atau cash in dan arus kas keluar atau cash out selama periode tertentu. Laporan arus kas terdiri ke dalam 3 kategori. Yang pertama ada aktivitas operasi, meliputi transaksi-transaksi yang tergolong sebagai penentu besar ruginya laba bersih. Yang kedua, aktivitas investasi, terdiri dari membeli atau menjual tanah, bangunan, dan peralatan. Yang ketiga, ada aktivitas pembiayaan atau pendanaan, meliputi transaksi-transaksi yang berkaitan dengan utang jangka panjang maupun ekuitas modal. Contoh laporan arus kas dalam ribuan rupiah. Di sini ada contoh yaitu pada PT GBH per 30 Desember 2020. Yang pertama itu kan tadi ada aktivitas operasional. Nah, di situ ada laba bersih sebesar Rp20.000, depresiasi sebesar Rp1.000, utang usaha sebesar 500. Kas tersedia dari aktivitas operasional, jadi ada 20.500. Yang kedua ada aktivitas investasi. Ada pembelian mesin sebesar Rp3.000, penjualan kendaraan sebesar Rp5.000, kas tersedia dari aktivitas investasi ada Rp2.000. Yang ketiga ada aktivitas pendanaan. Ada pembayaran dividen sebesar Rp2.000, kas tersedia dari aktivitas investasi Rp2.000, kenaikan kas ada Rp20.500. Jadinya kas dan setara kas per 1 Januari 2020 ada 3.000, kas dan setara kas per 31 Desember 2020 ada 23.500. Fungsi arus kas. Dalam laporan keuangan, arus kas memang memiliki peran yang amat penting. Fungsi arus kas sendiri dalam laporan keuangan terbagi atas beberapa hal, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, menunjukkan kemana aliran dana masuk dan keluar serta menunjukkan saldo kas sebenarnya. Kedua, sebagai dasar penilaian aktivitas operasional dalam periode tertentu. Cara membaca arus kas bisa dengan memahami setiap aktivitas kas. Dengan begitu, Anda bisa merencanakan investasi maupun kegiatan pendanaan di masa depan. Ketiga, cara membaca arus kas dianggap penting karena arus kas juga dijadikan pembanding kinerja perusahaan dari waktu ke waktu. Keempat, laporan arus kas diketahui pula perbedaan antara laba bersih dan arus kas bersih yang mana ditunjukkan pada aktivitas operasionalnya. Cara menghitung arus kas dari aktivitas operasional adalah dengan menambahkan beban non-kas seperti depresiasi dan mengurangi beban operasional yang mengeluarkan uang seperti pembayaran gaji karyawan. Perbandingan laporan keuangan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Leopold Aberstein, bahwa analisis laporan keuangan merupakan suatu proses yang penuh pertimbangan dalam rangka membantu mengevaluasi posisi keuangan dan hasil operasi pada masa sekarang dan masa lalu. Metode dan teknik analisis laporan keuangan. Metode analisis laporan keuangan diklarifikasi menjadi 2, yaitu yang pertama ada metode analisis horizontal, yaitu metode analisis yang dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode untuk mengetahui perkembangan dan kecenderungannya. Yang kedua, ada metode analisis vertikal, yaitu metode analisis yang dilakukan dengan cara membandingkan antara pos satu dengan pos lainnya pada periode laporan keuangan yang sama untuk satu periode yang sama. Sekian dan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.